dunia ini bakal rusak, ya bakal hancur. Tapi tempat untuk kita bertaubat itu, dunia ini tempatnya yang rusak, dunia bakal hancur. Tapi kesempatan kita ketika ada di dunia adalah luar biasa untuk bertaubat. Jadi sisi lain dunia itu negatif banget, dunia ini fana, rusak, dunia ini bakal menjerumuskan kita. Tapi sisi lain ketika kita sudah pernah terjerumus dengan hal-hal dosa, kesempatan kita di dunia adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa annaha darul ma'ar. Maka sesungguhnya dunia tempatnya yang paling abot elek. Abot elek. Ya, farofadoha ayat tarokaha walam yakhud minha. Adohi, tinggalkan, jangan mengambil dunia terlalu banyak-banyak. Illa takdiron zadihi, kecuali hanya sekira-kira untuk kebutuhan lil akhirati, untuk kebutuhan ibadah. Cara ma'amiku yang penting kuat buat sholat. Biasanya ibu-ibu panggil gue panganan, kue ibu-ibu masih kalingan anak ibu ya. Makanya nanti ini orang ketinggalan tas. Bareng ngaji dalam bangsa itu nih orang banyak ujung. Nanti bapak-bapak kan enggak, bapak-bapak mah ketemu konco bancaan. Orang kelingan kalau saya ngomong itu sifatnya orang lanang bukan mana bu. Kelingan kalau bocor malah nambah deh, kelingan bocor nambah lah. Orang dibungkus malah nambah. Kalau kan anaknya nambah meneh malahan. Nah ibu-ibu enggak. Sudah renginang titi wis dibungkus. Itu paling nyumbake lho, nek ora isin kayaknya paling iwak rendangnya diwade kresek paling. Ayat narkoha walam yakhudha minha illa biqadaril zadil akhirah. Ya tinggalkan ya, jangan terlalu berlebihan, ya udah sekedar aja. Istilahnya kita mau kemana? Mau ke Mekah, ada pesawatnya ada. Mau kemana? Mau Jakarta, ada mobilnya ada. Wes punya pesawat, punya mobil, punya rumah. Wes api namanya. Wa arafal haqqo ay sawaba minal ahkami. Terus juga kita tahu yang benar, yang hak dan yang batil itu jelas kita tuh tahu mana yang hak dan yang batil. Karena salah satu orang yang tahu yang hak dan batil itu tandanya orang sudah balik atau sudah dewasa. Ini punya saya, ini bukan, ini boleh, ini nggak boleh. Sudah tahu, cuma orang iso ngerem. Nah itu saya ngerti. Fa'asbahu wa amilahu, ikutin yang baiknya, jauhin yang enggak baiknya. Itu insyaallah di warafal batil kita juga sudah tahu yang batil. Ai ghairu sahih, tegese yang enggak bagus itu fa'ajtani bahu, jauhin yang kayak gitu ya. Kira-kira makanya mencelakakan diri kita sendiri. Ternyata kesimpulannya mau masuk surga itu dari diri kita, mau nyemplung neraka juga dari kita. Itu salah satu secara syariatnya begitu. Adapun masuk surga karena Allah, rahmatnya Allah, gak mungkin Allah memberikan kasih sayang, memberikan rahmatnya kalau kitanya nggak nurut gitu. Kalau kita nurut, alhamdulillah Allah kasih sayang sama kita. Tapi kuncinya ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Yang hak ya kita ambil, yang batil kita jauhin. Insya Allah dengan cara seperti itu berarti kita sudah membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Amin ya rabbal alamin. Pintu surga ada berapa bu? 8. Kok lampunya kayak lu? Kadang pintu suwarga tansah mengolah wangi. Mengolah itu kayak mengolah ini bahasan kalau lucu kan mengolah wangi apa? Melompong. Melompong. Mengolah melompong. Wah,
Walah. Hah? Buka. Kayak gitu nih, cek belum ya. Wah, gini, aku nggak paham. Tapi senang aku salawatan itu, lagu-lagu itu. Mengolawangi, oh ini belum, oh ya belum, saya melompong. Aku tapi nanti pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Nah itu tinggal pilih mau masuk pintu yang mana. Ada pintu di situ, pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu tahajud, pintu sholawat, pintu haji mabrur, mabruroh, pintu thalabul ilmi, ada di situ semua. Nanti kita tinggal mana yang paling bagus buat kita, syukur-syukur kita silahkan kamu masuk ke dari pintu yang mana. Nah itu yang paling hebat. Nah, itu, walaupun ditutup yang 6 atau yang 7 masih ada yang buka satu. Pintunya apa? Ada soalnya Pak, di cerita itu ada. Jadi orang itu ngaji aja tapi enggak pintar-pintar, bodoh aja sampai enggak kayak cerita Ibnu Hajar, enggak kayak gitu. Ini benar-benar bodoh tapi ngaji enggak pernah berhenti-berhenti. Nah itu namanya pintu thalabul ilmi. Ada nanti di sholat ya. Saya diceritain bapak saya punya teman di pondok. Nah sampai sama Yai itu Buya Samsudin itu namanya Mang Aming, itu satu kampung sama mak saya. Kalau bapak saya perantauan. Itu Mang Aming itu, aku ingat ngomong Abu Ya itu ngomong, pokoknya Ming, kamu mau sholat, yang penting sholat, mau bisa mau enggak yang penting sholat. Nah saya udah gede, teman bapak saya itu dilalah rumahnya dekat, udah pada tua dekat rumahnya satu kampung. Nah itu saya dengerin Robik Firdi aja nggak bisa. Terus pas tahiyat itu, tahiyat, itu orang rambung sampai assalamualaikum, tahiyat. Nah nanyalah saya sama bapak saya, orang ini gitu sholatnya tahiyat. Nah itu cerita lah bapak saya kayak gitu. Itu katanya gurunya itu saking judeknya ngulang orang itu gak bisa. Tapi sampai tua dia itu kalau rutinan di di masjid tempat saya itu setiap hari Jumat. Ya hari Jumat itu dari pagi bapak-bapak pagi, hari Jumat, kalau ibu minggu. Jadi hari Jumat itu libur, yang kerja libur pokoknya. Dari pagi ngaji, nanti gurunya ada 4 yang ada 3 atau 4 gurunya itu. Yang tafsir Jalalain, tafsir Quran 1, tafsir fikih 1, tiap hari 1, terus menerangin masalah rukun-rukun sholat 1. Jadi masing-masing punya peran sendiri-sendiri kiainya itu. Sampai Jumatan ya langsung pulang masing-masing. Nah, itu setiap hari Jumat orang itu namanya Mang Aming itu gelarin tikar, terus gulungin tikar. Orang belum datang dia sudah datang duluan. Orang sudah pulang, dia belum pulang. Nah itu mungkin salah satunya pintu thalabul ilmi yang ngaji tapi jundel, nggak bisa, tapi nggak pernah berhenti terus aja ngaji. Salah satunya, ya nggak apa-apa. Teko dhisik, balik keri. Ya ini teko keri balik Ya Allah. Ya. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, nih kemawon mudah-mudahan kita sedaya diparingi hidayah. Ini salah satu minta hidayah itu jangan berhenti Pak Boy. Berhenti. Kapan? Tapi kadang-kadang ya nyampein nggak paham. Ya saya yakin banyak yang nggak paham. Kita baca Fatihah itu ihdinas siratal. Nah itu minta hidayah. Ya Allah berilah petunjuk di jalan yang lurus. Baca Fatihahnya tapi nggak ngerti, yang penting ngerti uswalodolin, amin. Insyaallah. Nah tapi kalau misalkan di dalam hati kita pas habis sholat minta, makanya saudara Allahumma nawwir qalbi bi hidayatika. Terus sering itu baca Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Doa itu dari semenjak saya bisa dulu di pondok. Allahumma inna nas'aluka salamatan, inna nas'aluka ilman nafi'an, sama nawwir qulubana itu. Pokoknya enggak pernah lepas. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah berikan cahaya di dalam hati kami ya Allah. Allahumma qalbi bi nuri hidayatika, dengan cahaya hidayah atau petunjuk.
kama nawaral ardo, seperti engkau memberikan cahaya binuri syamsika, dengan cahaya matahari abadan selama-lamanya, supaya hati kita tetap padang, ada petunjuk terus. Jadi petunjuk itu bukan hanya orang non muslim masuk Islam, bukan hanya itu, yang udah sholat supaya mau wiridan itu juga hidayah, yang tadinya males jadi semangat itu juga hidayah, yang tadinya suka bangunnya kesiangan jadi bangun pagi itu juga hidayah. Itu ya, jadi hidayah itu bukan hanya yang belum masuk Islam atau masuk Islam. Karena itu kita yang malas supaya diberi hidayah, petunjuk, supaya tambah semangat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.